Ini tentang jual beli gini Ustadz. Waktu masih kecil di kampung itu ada orang pengepul itu apa namanya tengkulak ya Ustadz pengepul. Jadi Ya, kalau misalnya nah itu saudara-saudara lah itu dia ngumpulin apa namanya ngambil buah hasil tanaman orang seperti contoh kelapa. Nah karena orang kampung itu kan nggak punya penghasilannya bertani. Jadi nanti orang yang seperti saya butuh uang nih. Nanti saya ambil uang dari ini, misalnya si Pak Ustadz lah yang pengepulnya gitu. hmm, Saya minjam uang Pak Ustadz, minjam. Nanti setiap minggu saya ambil uang untuk belanja, setiap minggu saya ambil uang belanja. Sedangkan kelapa itu kan 3 bulan sekali diambilnya gitu. hmm. Nanti setelah kelapa diambil, nanti dihitung. Nah dihitung berapa ambil jatuh kelapanya 1.000 buah. Nanti Ya. dihitung uang saya ngutang berapa, nanti dipotong gitu. Tuh, itu gimana Ustadz? Ya boleh, Satu. itu kan diketahui kan. Oh gitu. Ukurannya diketahui, Terus, duitnya diketahui, kelapanya diketahui kan. ya nanti kalau seandainya dia kelapanya utangnya lebih dari kelapa, ya berarti ngutang sayanya gitu. Iya, ya itu namanya benar. Oh benar begitu. Namanya Itu soal saudara dengan ibu saya gitu. iya. Kemudian satu lagi nih pisang. Kalau pisang kan satu tandan itu kan tahu satu tandan gitu kan. Mm-mm, Kalau kalau durian kan nggak tahu berapa jumlahnya. Nah mm-mm. kalau pisang ini orang butuh uang. Bu ambil pisang saya masih muda nih. Berapa dijualnya misalnya 50.000 satu tandan. Tapi saya ngambilnya nanti setelah matang ya katanya. Ya udah diambil uang dulu tapi setelah matang baru diambil sama saya misalnya saya yang beli. Itu gimana Ustadz? Itu kan Ya, termasuk ijon itu. ya kalau itu ijon namanya. Tuh, Ya, boleh nggak tuh begitu? nggak boleh. Atau banyak kan seperti itu. Jadi pisangnya masih di atas, masih muda, dibeli, dia pinjam Nggak uang dulu boleh. nanti pisang saya ambil gitu. Ijon itu nggak boleh. Ijon tidak Terus boleh. kalau durian udah jelas sekali kan, durian kan nggak ketahuan ada yang jatuh, ada yang bolong dimakan Hmm. tupai gitu. Iya, Dia beli satu pohon, nah, itu tuh nggak boleh sebenarnya itu kan. Ustaz. iya. Banyak juga masih ada sekarang itu. Ya itulah judi itu. Kayak gitu. Oh. Kasihan karena yang butuh uang dia butuh, yang beli nggak paham. Ya. Iya iya. Jadi kalau sudah gini ya, sudah sudah pantas untuk dipetik, sudah bisa dipetik ya. Kalau masih kecil-kecil misal mangga ya, itu nggak boleh. Ya, tapi kalau Iya iya. sudah pantas untuk dipetik, terus eh, yang punya pohon dia katakan ini diperkirakan ada 1 ton. Hmm, Ada ahli taksirnya, tukang taksirnya ini 1 ton. Ya, iya. jadi supaya yang membeli tidak rugi, 1 ton itu dikurangi seperempat. Ya, dikurangi seperempat. Maksudnya seperempatnya itu tidak dihitung, ya, supaya kamu Iya. yang beli tidak rugi. Karena kamu Iya. mau jual. Gitu. Ya, sudah ada tim sendiri. Dan selalu Oh. begitu. Kalau di apa namanya di kilo pasti seperti itu. Nah, Iya. bayarlah dia. Ya kalau durian sih biasanya Ustaz, kalau durian sih memang gitu. Udah ketahuan berapa itu jumlahnya. Nanti yang dia rugi itu yang dimakan tupai, yang apa namanya yang jatuh duluan gitu. Itu udah apa namanya nggak dihitung gitu. Jadi memang ya kalau durian sih memangnya udah mulai kelihatan gitu baru dia beli. Tapi yang naksir yang beli bukan ada yang ahli taksir nggak ada. Ya, boleh juga yang naksir yang beli kalau memang ahli. Ya, kalau mau paling kira-kira sekian. Ya, itu tidak bisa penaksir yang tidak resmi, harus resmi penaksir. Maksudnya resmi itu Iya. memang dia ahlinya naksir gitu. Ada penaksir. Ya, ada tukang taksir. Jadi Kalau kalau kita kan pisang tadi nggak boleh Ustaz ya pisang. Pisang itu kan masih belum tua gitu. Saya jual pisang pisang mangga saya apa ini saja katanya. yang masih hijau itu nggak boleh dijual itu. Ya, tadi Oh, kalau ya saya pantas. contohkan, ini memang dia mau ambil, ya. Ntar ambil sebulan lagi nggak boleh, sekarang diambil. Oh, gitu. Ya sekarang sih kayaknya udah jarang Ustaz dulu-dulu itu kan susah dulu itu. Terus saya Mm-mm. masih kecil-kecil saya ngelihat gitu. Ada orang, ini beli pisang saya tapi nanti saya ambil waktu ditebangnya nanti waktu udah mateng gitu. Udah Ya, tapi kasihan boleh juga yang jual namanya jual salam, Bu Arni. hmm, Jual salam tuh iya. begini. Saya punya kebun pisang ada 1 hektar. Ya.
saya jual pisang dengan sifat-sifatnya, kriterianya 1, 2, 3. Ya, sudah dikasih tahu pokoknya model-modelnya, grade-nya udah dikasih tahu. Harganya setiap 1 kilo sekian. 1 kintal sekian, 1 ton sekian. Misal ya. Tuh. Siapa yang mau beli? Misalnya saya beli, Bu, aku beli 1 ton ya Bu. Bu Arni bilang, barangnya sebulan lagi ya, siap. Ini barang jadi ini duitnya. Jadi saya kasih duit untuk harga 1 ton untuk sebulan lagi misalnya. Ya, Bu Arni sengaja itu jual dengan cara salam itu untuk memperoleh uang cepat, maka dengan harga lebih murah dari semestinya. Ya. Yang kalau orang tiba-tiba datang pada saat itu beli pasti harganya mahal. Ya, saya memberi uang itu dengan harga yang sudah ada potongan-potongan. Saya sudah hitung ya. Kalau belinya saat dipanen, harganya itu tinggi sekali. Apakah boleh begitu? Boleh. Itu namanya bai'us salam. Itu. Ya, saya jual furniture. Ya, ini jatinya dari Jepara, jatinya dari misalnya dari Indramayu. Nah, kelasnya begini, yang dari Jepara seperti ini. Ini model-model furniture yang saya jual dengan semua sifat-sifatnya ada di situ. Ya, sudah ada hitam di atas putih. Tanggal sekian siap barang itu. Ya, bayar untuk tanggal sekian itu dengan ongkos kirimnya segala. Ya, itu namanya bai'us salam, boleh-boleh. Ya. Jadi ketika barang datang tidak sesuai dengan yang tertulis, Bu Arni bisa komplain. Kalau saya mungkir, Bu Arni bisa panggil Jokowi ya untuk tangkap saya. Ya. Gitu, Ini satu lagi nih, ada utang juga Ustadz. Nah. Si A menggadaikan sawahnya ke si B. Ini saudara juga nih. Nah, kemudian si B ini dia karena menggadaikan sawah itu dengan dia minjam emas. Emas itu dulu kan ringgit sama rupiah emas gitu. Kemudian yang punya emas ini nggak pernah memakai sawah itu, tidak ada mempergunakan sawah itu. Selama dia masih dipakai sama si A ini, nggak pernah dia mengambil hasil dari sawah itu dan tidak pernah ditanam padi di situ gitu. Karena sudah bertahun-tahun nggak ditebus-tebus tuh nggak dibayar-bayar mas si B ini sama si A. Akhirnya atas kesepakatan bersama diikhlaskan aja utangnya itu. Jadi udah nggak usah kamu bayar, kami ikhlaskan, sawah saya nggak pernah ambil selama ini. Berarti yang berat utangnya yang minjam emas apa gimana tuh Ustaz? Akhirnya diikhlaskannya, udah kita kembalikan surat utangnya, utang kamu selama ini yang kamu pinjam emas saya nggak usah dikembalikan, kita udah ikhlaskan gitu. Tapi kita nggak pernah dapat hasil selama ini di sawah itu. Ya, gimana tuh Ustaz? Memang orang menggadaikan sawah itu yang digadaikan suratnya, ya. Bukan surat Ustaz, dia nggak pakai surat, dia surat perjanjian utang. Jadi dia cuma ngomong aja, nih saya minjam emas kamu dengan minjam emas, ini pakai sawah saya. Kemudian saya nggak pernah pakai sawah itu. Nggak boleh kalau dia pakai sawahnya, itu namanya riba. Nah itu dia orangnya udah pada meninggal semua. Nah, saya ikhlaskan, nggak karena dia nggak sanggup bayar kan, nggak sanggup mengembalikan emas saya gitu. Iya. Sawahnya silakan. Sawahnya diambil aja, dikembalikan ke dia gitu. Iya. Karena takutnya mereka nanti berutang sampai di akhirat, itu kita ikhlaskan aja gitu. Iya benar. Ya udah. Itu yang Allah katakan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maysara. Apabila orang yang berhutang itu dzu usrah, orang yang punya kesulitan, sedang sulit, fanadhiratun, nadhirah itu masdar itu. Masdar artinya menunggu. Tapi masdar dalam sastra Arab itu perintah yang menekan, perintah yang sangat. Jadi fanadhiratun, maka
kasih tangguhlah. Ya, siapa tuh yang menekan tuh? Adalah Allah. Ya, Allah tekan orang yang punya piutang agar memberikan tangguh kepada orang yang berhutang itu. Ila maisara, sampai berkeluasan, sampai dia memperoleh kemudahan untuk bisa bayar hutang. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalau kamu sedekahkan saja itu lebih baik bagi kalian jika kalian tahu. Mengetahui bahwa itu lebih baiknya itu, mengerti bahwa itu lebih baiknya itu butuh pengetahuan. Ya, jadi kalau orang punya piutang ya, punya piutang, terus dia pada saat sudah jatuh tempo orang yang berhutang tidak bisa bayar. Ya. Selama hutang itu belum dibayar, berapa juta itu? 10 juta, 100 juta sebulan dia tempo atau setahun dia tempo. Itu setiap hari itu dikasih pahala sedekah sebanyak yang dihutangkan itu. Jadi orang yang punya piutang, ya, selama belum dibayar hutangnya itu sampai jatuh tempo, setiap hari dapat pahala sedekah sebanyak yang dihutangkannya. Setiap hari dapat pahala sedekah 100 juta sampai 1 tahun dia. Nah, kalau sudah jatuh tempo juga belum bisa bayar, masih dikasih tangguh, yang memberikan hutang itu dapat pahala sedekah 2 kali lipat dari yang dihutangkannya setiap hari. Ya, seperti dia bersedekah 200 juta setiap hari. Oh, kalau dia kasih tangguh. Wa antasaddaqu khairun. Tapi kalau kamu sedekahkan saja, memang ini nggak bakal bisa bayar. Ya, sudah tahu. Sudah itu saudara lagi, aduh, udah tahu. Nggak bakal bisa bayar. Ekonominya sudah bangkrut kayak gitu, nggak bakal bisa bayar. Ya udah disedekahkan. Kamu jangan pikir. Bebas. Ya, bebas. Itu sedekah saya untuk anak-anak kamu kuliah, sekolah, pesantren. Bebas. Allah katakan khairun, lebih baik. Lebih baiknya Allah itu tidak terbayangkan oleh manusia. Apa itu? Lebih baiknya Allah itu ya surga. Gitu, Bu. Tuh, makanya Allah katakan in kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu. Iya, Gitu. Ustaz. Ini sawah lagi, Ustaz, nih satu lagi kakak saya, sepupu. Dia menggadaikan sawahnya ke orang lain dengan pakai emas. Sudah bertahun-tahun dipakai sawah itu sama orang. Itu berarti kan dia orang yang meminjamkan emas ini kan sudah dapat panen berkali-kali gitu. Iya. Terus kemudian enggak, karena orang yang punya emas ini butuh uang, karena dia mau perlu uang lah gitu, diminta ke sepupu saya ini, minta dibayar uang ininya. Akhirnya enggak sanggup bayar, itu enggak sanggup bayar. Akhirnya saya bayarkanlah utang kakak saya ini, saya ambil sawahnya itu, tapi saya tidak minjam emas, saya hanya sewa per tahun gitu. Saya nggak mau ngambil utang, saya tidak seperti yang tadi minjam emas itu. Jadi saya lunaskan utangnya ke orang itu sebanyak emas yang dia pinjam. Kemudian saya pakai sawah kakak saya itu, saya sewa per tahun gitu. Saya kan nggak mau berutang seperti itu. Nah, orang yang meminjam yang pertama itu gimana tuh? Dia udah mengambil hasil bertahun-tahun, uangnya kembali seperti utuh, seperti emas yang dia dipinjamkan dulu. Ya, itu riba yang paling jahat itu. Tidak ada riba yang lebih jahat daripada itu. Dia seorang ustadz. Ya, mau ustadz, mau kiai, mau profesor, mau dokter. Sama aja. Nah, memang berbuat maksiat itu harus bukan ustadz. Ustadz bisa berbuat maksiat. Kiai bisa jatuh pada hal yang sangat hina. Ustadz imannya bisa. Terus kemudian sawahnya kan sepadan dengan saya, Ustadz. Sawahnya itu, sawah kakak saya ini sepadan dengan sawah orang ibu saya. Nah, yang minjamin uang ini sepadan itu setiap panen, setiap dia mau cocok tanam, pematang sawahnya dipindahin, sawahnya jadi kecil, sawah sepupu saya jadi gede gitu. Dipindahin setiap panen gitu.
manusia. Itu Bentar lagi juga pada mati. Orang yang ngembet tanah sejengkal Nih yang saja itu akan dibebankan 7 kali 7 lapis 7 bumi lapis. dari sejengkalnya itu ke pundaknya. Ya, Manusia. ngeri banget ya. Enak jadi orang tuh. Tapi banyak Begitu orang kejadian. kalau nggak ingat mati pada begitu ya. Dunia sebentar aja. Ini yang saya lagi nih masih satu lagi kakak saya, sepupu saya juga. Sawah dia minjam uang ke orang lain, dia sertifikat tanahnya dikasihin, dipinjam uang berupa emas. Kemudian sampai diambil lagi tuh uang orang itu sampai 100 juta. Sampai 100 juta nggak ketebus. Akhirnya orang itu saya beli aja lah sawah ini, katanya. Nggak mau kakak saya ini, ke sepupu saya ngasihin. Nggak mau, katanya, mana tahu ada ponakan saya nanti mau beli. Akhirnya karena kebetulan ada rezeki, saya tebus satu sawah tuh 100 juta. Sawah tuh nggak sesuai, nggak cocok dengan harganya, Ustadz. Akhirnya kakak saya ini minta lagi 50 juta. Akhirnya saya nebus 150 juta, saya beli lah. Jadi saya membeli sawah itu jadinya. Saya beli sawah itu, akhirnya kembalilah sawah itu ke tangan saya punya pribadi, saya beli. Nah, orang yang minjamkan uang ini sudah berlipat-lipat sampai sekian berapa tahun-tahun udah, sampai saya masih kecil dulu dipinjamin uang tuh gimana tuh Ustadz pakai sawah itu. Sama juga tuh riba tadi tuh Ustadz. Wah iya, itu riba yang paling jahat tuh. Akhirnya saya nyesal juga, tapi nggak apa-apa lah, sawah nenek saya kembali ke tangan saya, nggak apa-apa lah, saya bilang gitu. Zaman dulu begitu sih orangnya. Sampai sekarang masih lah. Jadi kalau di Indramayu, di desa saya masih begitu ya. Sampai sekarang. Ya, berapa? Ada 3 hektar. Butuh duit untuk anaknya kuliah, berapa? 15 juta. 3 hektar digadekan 15 juta. Ya, kamu boleh pakai ya 2 tahun. Yang punya sawah kamu boleh pakai 2 tahun. Nanti kalau sudah 2 tahun saya kembalikan 15 jutanya. Ya, seneng dia. Ya. Seneng dia. Itu Ustaz, saya nebus itu Ustaz, udah berapa tahun saya tebus, nggak kembali uang saya 90 juta. Udah 3 kali panen gagal. Makin tikus. Saya bilang nggak akan kembali di uang saya ini itu. Ya udahlah. Dapat sedikit sedekahin aja, nggak pernah diambil. Ya. Itu harta itu semuanya akan hilang. Iya, yang tidak pergi itu harta yang disedekahkan. Jadi tidak pergi. Harta yang disedekahkan itu kekal. Ya, karena itu adalah harta yang kita pinjamkan kepada Allah. Ya, makanya disebutnya qardun hasan, pinjaman yang baik. Ma'adzal ladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Ya, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapa ini kata Allah? Manda, siapa ini yang mau kasih pinjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Pasti Allah akan lipat gandakan dengan sebanyak-banyaknya. Lihat. Amin. Disedekahkan atas nama almarhumah itu nggak apa-apa Ustadz? Oh, iya, yang almarhumah, atas nama yang masih hidup, yang sudah wafat. Iya. Saya mau bangun masjid nih atas nama orang-orang Islam yang belum punya amal jariah misalnya. Ya, itu umum itu. Ya, boleh. Ya, Bu. Iya, Ustaz. Syukran jazakallahu khairan, Ustaz. Oke, Pak Hadi. Pak Hadi. Handphonenya Pak Hadi, tapi saya Bu Susi. Ya, yang. Handphone saya lagi ada gangguan. Ya, Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Tadi Pak Ustadz kan mengatakan bahwa kalau yang mengkredit gitu ya, misalnya mengkredit sesuatu itu kalau misalnya dia tidak bisa mengatasi, terus dia cari orang lain untuk melanjutkan kreditnya. Misalnya motor gitu Pak Ustadz, ya motor. Kredit barang misalnya kendaraan gitu Pak Ustadz. Contohnya kan tadi dijelaskan oleh Pak Ustadz bahwa dia misalnya kredit motor, terus dia dalam sekian waktu dia tidak sanggup bayar, kemudian dia cari orang lain
untuk melanjutkan kreditnya dan dia nanti dapat ganti apa yang sudah dibayarkan. Tadi Pak Ustadz menjelaskan bahwa itu tidak boleh. Nah itu saya kan di sekitar kita tuh banyak ya Pak ya. Untuk kredit motor, apalagi kredit motor itu kan murah. Jadi orang-orang itu meskipun dia penghasilannya tidak besar, dia berani, dia punya uang dengan uang 500.000 misalnya, dia sudah bisa punya motor. Kemudian motor itu sampai kira-kira 6 bulan dibayar 1 juta, dia mana nggak bisa bayar gitu. Sedangkan kalau dia harus mengembalikan ke perusahaan itu, dia kan kehilangan uang. Dia nggak mau rugi gitu. Jadi berarti dia cari-cari orang lain yang untuk melanjutkan. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ini beda ya, over kredit dengan jual hutang dengan hutang. Beda itu. Bedanya di mana? Bedanya begini. Dia kan tetap bertanggung jawab kepada perusahaan itu. Tapi yang pertama yang ingin saya sampaikan, kalau mau kredit motor, carilah yang syariah. Ya, karena yang syariah ini tidak pakai bunga. Ya, satu dulu itu dulu ya. Terus yang kedua, saya boleh dong minta tolong kepada adik saya. Aduh saya nggak sanggup nih, kamu terusin. Ya berapa bulan lagi? Ya 5 bulan lagi. Ya, kamu terusin. Nanti motornya bagaimana? Ya motornya tetap saya pakai lah. Saya hutang sama kamu. Boleh kan begitu? Ya, itu saya minta tolong. Tuh. Terus atau saya begini, saya tidak butuh motornya. Ya, satu ya. Terus yang kedua, saya sudah tidak kuat bayar 5 bulan lagi. Ini motor harganya sekian. Ya, motor harganya sekian. Ya, saya sudah bayar sekian bulan. Ya, sudah bayar 10 juta. Saya pakai sekian, ini penyusutannya sekian. Kamu bayar deh sama saya 5 juta. Ya. Atau saya karena ini adik saya, udah kamu pakai nggak usah bayar, tapi kamu terusin. Ya, tetap atas nama saya. Boleh nggak begitu? Boleh. Beda kan? Beda, tapi yang ini memang sengaja dia hutang untuk dihutangkan lagi. Ya Bu, itu tidak boleh. Hutang untuk dihutangkan lagi. Jadi kalau hutang untuk dihutangkan lagi, ya saya hutang motor sama ibu, ya saya bayar nyicil, terus saya hutangkan lagi nih motor ke orang. Ya, saya hutang lagi motor, saya hutangkan lagi. Nah itu yang tidak boleh. Ya, jual beli hutang. Ya Bu, beda dengan over kredit ya Bu. Oh, kalau over kredit itu boleh ya, jadi nggak ada lepas dia bayar. Kalau over kredit mah bukan karena untuk jualan kan? Karena memang dia nggak mampu. Oh, itu yang dimaksud tadi. Ya. Oh ya. Iya. Baik Pak. Syukran penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya sudah berusaha menyampaikan bahwa rokok itu adalah haram. Tapi mereka itu berdalih bahwa masih ada perbedaan pendapat. Jadi ada yang tidak mengharamkan rokok, membolehkan. Gitu. Jadi ya saya pilihnya yang tidak mengharamkan rokok lah. Begitu Pak Ustadz jawabannya. Seperti itu gimana Pak Ustadz? Ya memang orang itu boleh ikut Rasulullah, boleh ikut iblis juga. Ya bebas. Ikut Allah boleh, ikut iblis boleh. Boleh, pokoknya tanggung jawab masing-masing. Ya Rasul mengatakan la dharara wa la dirar. Ya tidak boleh merusak, tidak boleh membalas kerusakan dengan kerusakan. Tuh. Rokok itu merusak apa? Merusak apa membangun?
Oh, ini jalan dibangun dengan rokok gitu, tapi merusak banyak orang. Ya, TBC itu penyebab terbesarnya adalah rokok. Indonesia menempati tempat yang ranking berapa di dunia ini? Indonesia cukup, ini Bu Misha masih tahu nih dokter-dokter nih. Ranking berapa nih untuk TBC? Dan TBC itu sulit sekali untuk memutus jaringannya itu. Nggak mudah. Ya. Sulit ya untuk memutus jaringannya. Dan rata-rata penyebabnya adalah rokok. Rata-rata. TBC, ginjal, diabetes melitus dan seterusnya itu paling banyak penyebabnya itu rokok, merusak ya. Nah, jadi dia mau ikut yang membolehkan, ya silakan aja. Ya. Nanti dia akan bertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah halal, itu boleh. Dasarnya yang membolehkan itu apa ya Pak Ustadz? Padahal kan di Al-Qur'annya sudah jelas itu yang mudorot kan? Ya, makruh kata mereka. Oh iya makruh. Makruh. Makruh itu sebenarnya artinya dibenci. Hmm. Dibenci tapi tidak sampai haram. Ya. Jadi tadi yang mengharamkan itu dasarnya surat keberapa Pak Ustadz? Kalau Yang ayatnya mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukati. Janganlah kalian melempar diri kalian dengan tangan kalian sendiri pada jurang kebinasaan. Istilahnya jangan bunuh diri. Ya, rokok itu bunuh diri itu. Jelas ya, dokter-dokter mengatakan bahwa itu berbahaya. Ya, jadi itu dikembalikan ke dokter. Ya dokter juga ngerokok, ya dokter geblek. tadi Dokter suratnya dokter apa Pak Ustadz? narkoba terkena narkoba juga. Ya, jadi dasar ayatnya bagi mereka yang mengharamkan itu ayat yang mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukati. Ya, surah Al-Baqarah ayat 195. Ini ayatnya. Wa anfiqu fi sabilillah, dan belanjakanlah harta di jalan Allah. Ya. Wala tulqu bi aidikum, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ila tahlukati, ke dalam kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang baik. Nah, itu kalau dari Quran antara lain. Nah, apakah rokok itu berbuat baik? Orang rokok apakah itu perbuatan yang baik? Ya. Seorang kiai ya, ada santrinya, ada wali santri pada menengoknya, berkunjung ke rumah kiainya, kayak yang rokok. Ya, yang berkunjung nggak suka rokok, dia mengharamkan, dia katakan itu kiai itu rokok itu haram. Kalau menurut saya boleh, ya udah. Kalau menurut saya baik, kalau menurut bapak baik, bapak punya kiai punya anak tuh kecil tuh suruh ngerokok, kalau itu baik, mau? Tuh. Diam dia. Ya. Tahu istrinya suruh ngerokok. Maaf ya, kebanyakan para perempuan pelacur itu ngerokok kebanyakan. Naudzubillah min dzalik. Itu sejengkal lagi rokok tuh kena narkoba. Rata-rata anak kena narkoba dimulai dari rokok. Ya.
Ya, tapi iblis itu merusak itu dari atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Ya, ya bilang aja silakan bang rokok ya, yang banyak ya kalau itu amal soleh. Ya, selamat Pak gitu. Ustadz, kalau vape apa yang sekarang bukan loko malah vape apa-apa vape apa-apa Vape, gitu. ya, Nah, sama itu aja, sama juga ya, Pak? sama aja. Itu bisa menenggelamkan paru-paru. Sama aja berbahaya. Barakallahu fikum Pak Ustadz, jazakallah khairan. Baik. Ya, iya.